itolatu ghurratihi. Wa itolatu ghurratihi wa tahjilihi. Termasuk sunatnya wudu adalah itolatul ghurrah wa tahjil. Ghurrah. Jadi ada itolatul ghurrah, ada ghurrah itu sendiri. Ada itolatul tahjil, ada tahjil itu sendiri. Ghurrah itu artinya apa? Membasuh apa? Sebagian dari luar wajah untuk memastikan basuhan wajah rata, sempurna. Untuk tahjil itu membasuh di luar batas tangan dan kaki untuk memastikan basuhan tangan dan kaki sempurna. Nah, ini hukumnya wajib. Karena ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita tahu batas kepala itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu ya. Dari telinga ke telinga. Ini tidak mungkin kita bisa membasuh sempurna kalau ngepas betul ke wajah tanpa melebihkan sedikit. Harus agar supaya kita yakin basuhannya ini sempurna, harus dilebihkan sedikit. Ini namanya ghurrah. Tangan juga begitu, batasnya siku. Kaki batasnya mata kaki. Tidak mungkin kita bisa yakin membasuh tangan dan kaki sempurna tanpa ngambil sedikit di atasnya siku, tanpa ngambil sedikit di atasnya mata kaki. Lah ngambil sedikit untuk sekedar memastikan basuhan tangan dan kaki sempurna, ini namanya tahjil dan hukumnya wajib. Mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang sunnah itu bukan ghurrah tahjil, tapi itolatul ghurrah. Melebihkan sedikit untuk memastikan sempurna itu wajib. Dilebihkan lagi, ini yang sunnah ya. Jadi basuhan wajah dilebihkan sedikit saja. Basuhan tangan dilebihkan sedikit saja. Basuhan kaki dilebihkan sedikit saja. Itu wajib. Lebih dari itu, ini yang dikatakan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Wadah ya. Jadi melebihkan wajah bukan hanya sekedar untuk memastikan kewajiban ini sempurna, tapi lebih dari itu. Dan kemarin sudah kita bahas ketika membasuh wajah, kita disunahkan juga untuk membasuh kedua telinga karena ada pendapat yang mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Itu. Basuh lengan, ini ngelebihkan sedikit dari siku, itu wajib. Sunnahnya lebih lagi itu maksimal ke bahu, nggak usah sampai melebihi bahu, was-was akhirnya nanti. Jadi maksimal sampai bahu. Kaki juga begitu, melebihkan sedikit dari mata kaki itu wajib. Sunnahnya lebih ke atas lagi, maksimal sampai lutut, nggak usah sampai ke atasnya lutut. Nah, ini namanya itolatul ghurrah wat tahjil. Nah, sangat dianjurkan karena semakin antum melebihkan itu akan menyebabkan nur lebih. Itu karena umat Rasulullah SAW itu istimewa dibanding umat yang lain nanti di hari kiamat. Itu ya apa Rasulullah SAW mengenali kita umatnya. Nah, itu. Kalau yang sering sholawat sudah ma'ruf ya. Setiap sholawat disampaikan namanya sama nama orang tuanya. Bukan hanya namanya dia, sak bin siapa, itu sudah terus dilaporkan namanya. Wadeh. Nah, yang nggak pernah sholawat ini apa? Ya. Nah, itu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengenal dari cahaya bekas wudhu yang memancar ada di wajah, tangan dan kaki. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Hadisnya begitu. Kalian itu nanti akan bersinar wajah, tangan dan kaki kalian di hari kiamat. Famanistata'a minkum falyutil ghurratahu. Barang siapa yang mampu untuk melebihkan ghurrahnya lebih panjang lagi, yaitu basuhan wajahnya lebih, tangan kakinya lebih, maka silahkan dilebihkan karena itu akan menjadi nur nanti ada di hari kiamat. Kemudian untuk ghurrah wa tahjil ini ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Untuk itolatul ghurrah tidak akan dianggap kecuali kita sudah basuh wajahnya. Baru itolatul ghurrah dianggap. Tapi kalau untuk tahjil tidak apa-apa. Sebelum basuh tangan itolatul tahjil dulu. Sebelum basuh kaki itolatul tahjil dulu. Artinya apa? Kita nyiram tangan dari arah sini. Nah, jadi kita nyiram tangan. Walaupun sunahnya nanti ada. Seperti apa sunahnya? Kita basuh tangan dari arah bahu sini, disiram. Udah, berarti kan itolatul tahjil dulu sebelum basuh tangan. Nyiram kaki dari arah lutut. Dari arah lutut. Ini enggak apa-apa.
Jadi itolatu tahjil dulu sebelum basuh kaki. Bisa kalau untuk basuhan tangan dan kaki. Tapi kalau untuk wajah, tidak bakalan dianggap itolatul ghurrah sebelum basuh wajah. Kenapa? Kenapa dibedakan begitu? Iya, karena basuh wajah itu kan harus bersamaan dengan niat. Niat itu sah kapan? Ketika basuh wajah. Kalau niatnya pas itolatul ghurrah, nggak sah. Karena niat itu harus bersamaan ghuslul wajhi. Kalau bersamaan dengan itolatul ghurrah, nggak dianggap. Kalau nggak diniati, ya nggak dapat pahala, nggak dapat kesunatan itolatul ghurrah ya. Makanya itolatul ghurrah nggak dianggap kecuali wajahnya sudah dibasuh. Kalau itolatul tahjil, nggak apa-apa, dapat kesunatan walaupun belum basuh tangan dan kaki, disiram dari atas seperti itu, baik lengan atau kaki. Kemudian itu yang muktamad seperti itu. Watarkul isti'anah bisabi illa liudrin, itu. Jadi tidak meminta bantuan untuk sobi. Sobi itu nyiramkan air. Jadi tidak meminta bantuan untuk menuangkan air, nyiramkan air ke anggota badan kecuali jika ada udzur. Ini kecuali jika ada udzur. Isti'anah ini macam-macam. Isti'anah ini di sini sebutkan ada 3 macam, ada 5 malah. Itu ada 5 macam. Hukumnya beda-beda. Di situ minha termasuk sunahnya wudu di sarahnya tarkul isti'anah bisabi. Ini isti'anah nyiramkan air. Isti'anah untuk nyiramkan air illa liudrin. Itu ayil i'ana wa illam yatlubha min ghairi udrin. Walaupun dia tidak minta disiramkan orang. Jadi antum wudu disiramkan orang begitu. Jadi basuh wajah disiramkan. Ada orang yang megang gayung nyiramkan ke antum gitu ya. Nyiramkan antum tinggal meratakan air ke wajah gitu aja. Ini enggak sunnah itu. Sunnahnya jangan begitu. Gitu. Walaupun ini saya tidak minta. Ini ada orang menawarkan seperti itu. Enggak, itu jangan. Kenapa? Li'annaha tarufuh. Ini namanya enak-enakan. Enak-enakan, mewah-mewahan dalam urusan ibadah. Ibadah ini kan kita tujuannya untuk menunjukkan kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Lah ini kok megaya? Ini namanya megaya dalam ibadah, bergaya dalam ibadah ndak itu. Li'annaha tarufu la yaliqu bil muta'abbid. Wa laisa minhu al-wudu bil ma'il adab. Wudu dengan air tawar itu tidak ada masalah, enggak termasuk tarufu. Wa tarkul malih meninggalkan air asin, kan wudu dengan air asin bisa. Ini jadi ada air sumur Tegalarum kan rasanya beda ya, kayak ada manis-manisnya begitu ya. Iya kan? Beda kan sama air PDAM ya. Nah, jadi ada air sumur, ada air PDAM. Antum milih wudu pakai air PDAM yang lebih seger ya. Apakah ini termasuk tarofu? Tidak termasuk tarofu. Kalau isti'anah tadi itu termasuk tarofu. Megaya dalam ibadah. Qalal Qulyubi wa halil Hanafiyah minal isti'anah. Lah keran ini termasuk isti'anah apa enggak? Kan kalau isti'anah tadi kan gayungnya dipegangkan orang, dituangkan begitu. Antum tinggal basuh wajah. Keran kan juga begitu ya. Tinggal buka, habis itu antum ngambil airnya untuk basuh wajah. Apakah termasuk isti'anah? Enggak dijawab ya. Imam Qulyubi cuma ngasih pertanyaan. Jawabannya gimana? Jawabannya yang utama tidak termasuk isti'anah. Ya, catatan dulu dari Habib pas daras muqaddimah. Nah, jadi Hanafiyah itu keran. Wudu pakai keran itu tidak termasuk kategori isti'anah. Tidak termasuk kategori isti'anah. Lah, hukum isti'anah sendiri itu bagaimana sih? Hukum isti'anah itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh. Nah ini. Wahia. Apa wahia? Isti'anah. Hukum isti'anah, minta bantuan di dalam wudu. Hukumnya kalau fi ihdharil ma mubahah. Kalau hanya untuk ngambilkan air mubah. Antum ingin wudu, ngambil airnya di sumur atau di belakang, nimba air untuk wudu, minta bantuan orang lain hanya untuk ngambilkan air dari sumur, nimba airnya ya. Habis itu wudunya enggak pakai bantuan, enggak disiramkan, cuman ngambilkan air dari sumur, dari belakang, ambilkan air untuk wudu, sekedar ihdharul ma. Hukumnya apa? Mubah, enggak sampai makruh. Wa fis sabbi khilaful aula. Kalau yang di matan sabbu, menuangkan air ya. Hukum minta bantuan di dalam menuangkan air hukumnya apa? Khilaful aula. Khilaful aula itu makruh ringan. Ulama mutaqaddimin tidak ada istilah khilaful aula.
Ulama mutaqaddimin itu cuman punya istilah makruh karoha syadidah, makruh karoha khafifah. Ada makruh karoha khafifah, ada makruh karoha syadidah. Nah, itu istilah mutaqaddimin. Mutaakhirin untuk mempermudah akhirnya bikin istilah kalau makruh itu berarti karoha syadidah, kalau karoha khafifah itu disebut khilaful aula. Wadah ya? Nah, jadi makruh karoha syadidah itu ada larangan secara khusus. Kalau khilaful aula itu tidak ada larangan secara khusus, pokok mukhalif li sunnah begitu aja. Jadi bertentangan dengan sunnah tapi tanpa ada larangan secara khusus. Itu jatuhnya nanti khilaful aula. Gitu. Jadi untuk nuangkan air, isti'anah untuk nuangkan air hukumnya apa? Khilaful aula. Jadi kayak gayung dituangkan sama orang atau ada ceret gitu, dituangkan oleh orang, kita tinggal wudu aja. Ini khilaful aula. Wa fi ghusl a'dha makruha, ini makruh ini. Wudu itu dibasuhkan anggota badan kita. Kita diem tok ini. Tanpa udzur ya. Tanpa udzur. Orang sehat. Jadi diwudukan. Wajahnya ada orang ngambilkan air diwudukan, diratakan ke wajahnya. Kemudian tangannya, kepalanya, kakinya. Bukan hanya nyiramkan tapi meratakan air ke anggota badan kita untuk nyirami anggota badan kita ya. Bukan sekedar nuangkan air. Ini makruh. Kenapa? Kemenyek. Ya, endel ini ya. Nah, kalau tidak ada udzur, sebentar lagi dibahas. Naam, in qasada ta'lima nahwil mu'in nudibat. Nah, ini hukum asal ini. Tadi untuk meratakan ke wajah, meratakan ke apa? Tangan itu makruh kecuali jika ada tujuan ngajari orang yang membantu. Jadi ada orang tidak bisa wudu dengan benar. Nah, itu. Cara wudu ya apa caranya rata itu? Saya ayo. Tolong wudukan saya. Ayo, ratakan ke tangan saya gini. Nah, jadi untuk ngajari. Oh, ini kurang ini, disiram sikunya tidak basah, oh kurang ini harus basah sikunya untuk ngajari dalam rangka ngajari tidak makruh. Kalau nggak ada tujuan itu makruh. Kalau ada tujuan ngajari malah sunnah. Nomor 5 waqat tajib, kadang-kadang wajib. Nah, ini hukum isti'anah kadang-kadang wajib. Apa itu? Ala ajizin, bagi orang yang tidak mampu wudhu sendiri. Wajib ini, walau bi ujratin, walaupun harus bayar. Nah, itu. Tapi ujrah yang fadulat amma yu'tabaru fil fitrah. Ujrah yang memang dia punya melebihi kebutuhan yang dipertimbangkan di dalam zakat fitrah. Orang zakat fitrah itu kan yang punya kelebihan harta. Kelebihan dari apa? Dari kebutuhan pokok, dari tempat tinggal, pakaian yang layak, kemudian makan untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi selama sehari semalam. Kok ada kelebihan? Itu baru wajib zakat fitrah. Lah, ini juga begitu. Orang di rumah sakit tidak bisa wudhu sendiri, mengalami gangguan saraf, nasallallahu alaihi. Itu tidak bisa wudu sendiri, harus dibantu orang. Kalau ada yang gratisan ya alhamdulillah. Nggak ada yang gratisan, dia wajib nyewa orang untuk mewudukan dia. Wajib nyewa. Wajib. Alhamdulillah kita wudhu gratis ya, tidak perlu bayar orang. Orang yang sakit ini wajib nyewa orang untuk membantu dia wudhu. Kalau tidak nemu gratisan. Tapi wajib nyewa orang kapan? Jika dia punya kelebihan harta setelah dikurangi untuk tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kok ada kelebihan harta, wajib setiap wudu nyewa orang. Wah deh, nyewa orang untuk itu. Sekarang orang malah tidak sholat, masih bisa wudu sendiri nggak sholat, banyak di rumah sakit itu. Nanti kalau sembuh, ya kalau pulang normal, kalau pulang naik ambulan, mobil jenazah ya. Nah, itu. Nah, jadi ini nyewa itu wajib. Fa'ilam yajid, kalau tidak nemu orang yang bantu, dia wudu sendiri nggak bisa. Nyari orang bantu nggak nemu, nggak ada, sendirian di tengah hutan. Atau tidak nemu ongkos, tidak nemu yang gratisan, tidak nemu ongkos untuk bayar orang, ya sudah tayamum. Tapi nanti wajib ngulang. Tayamum tidak bisa gerak, ya sudah. Sholat tanpa wudu, tanpa tayam. Tayam kalau nggak bisa, misalkan ada orang stroke, nggak bisa ngomong. Kepingin minta bantuan wudu nggak bisa, pakai isyarah nggak bisa, tangannya nggak bisa digerakkan. Itu. Kemudian ngomong juga nggak bisa, tapi sadar ada orang ngomong denger, diajak ngomong paham, hanya nggak bisa jawab, nggak bisa gerak. Dia kepingin sholat, cuman wudu nggak bisa, wudu sendiri nggak bisa, minta tolong nggak bisa, ngasih kode. Lah ya apa ini? Ya setiap masuk waktu sholat, dia harus sholat dengan hatinya. Kalau matanya bisa gerak dengan matanya, harus sholat.
Ya, harus sholat. Lu tidak butuh, tidak tayamum. Iya, tidak butuh, tidak tayamum. Wadah ya. Nah, itu harus dilakukan. Sekarang ceroboh. Yang sakit ceroboh, keluarganya juga ceroboh, males. Ngerti padahal. Ini saya sering lihat sendiri. Bukan hanya orang awam yang ceroboh urusan sholat ketika sakit. Hatta yang ngerti pinter baca kitab. Ketika dia sakit, tidak mau sholat. Najis semua loh, hatta najis semua. Wajib sholat, wajib disucikan kalau bisa. Kalau tidak bisa karena harus pakai kateter, oleh dokter nggak boleh dilepas. Ya sudah, sholat dengan najis. Itu nanti diulang. Ini hatta yang pinter baca kitab itu banyak nggak sholat. Nanti aja najis semua, nggak usah sholat. Itu. Atau nggak bisa wudhu dengan sempurna, nggak bisa tayamum dengan sempurna, nanti aja nggak boleh kayak gitu itu. Harus sholat. Ima yang bersangkutan yang nggak mau sholat, atau kadang yang bersangkutan mau sholat, keluarganya nggak pokro. Ngerti padahal kalau harus sholat, nggak mau bantu. Nggak mau bantu anak-anaknya, nggak mau bantu. Pernah ya, saya ngeliat sendiri ada kayak gitu. Yang udah tua sekali, sakit, udah nggak bisa gerak, nggak bisa ke kamar mandi, mensucikan najis untuk menghilangkan hadas, nggak bisa. Kepingin sholat maksa, nggak ada yang mau bantu, kasihan. Ini nggak ada yang mau bantu. Jadi banyak kecerobohan dalam urusan sholat ini, baik dari yang sakit atau keluarganya yang sakit atau dua-duanya. Hati-hati, jangan begitu, harus, wajib ini. Kemudian sudah, ini hukum isti'anah ada berapa? Ada 5. Kalau hanya untuk ihdarul ma, hukumnya mubah. Untuk sabu khilaful aula, untuk ghusl a'dha makruh, kecuali untuk tujuan taklim jadi sunnah, bisa wajib bagi ajis. Ini hukumnya isti'anah ada 5. Biasakan fikih yang bahasanya singkat padat itu dibuat angka-angka gitu, kayak gaya takrir sadida begitu. Dengan begitu melekat ke antum ya. Jadi dibuat poin-poin begitu. Jangan biasakan baca kitab kayak model takrir sadida kayak gitu. Antum jadi manja nanti. Antum akhirnya kitab itu kan sangat mudah sekali kan untuk difaham. Akhirnya antum kalau baca kitab seperti itu faham, tapi baca kitab yang seperti ini kesulitan nanti. Enggak, jangan seperti itu. Kecuali betul-betul pemula. Tapi ya apa caranya antum baca kitab seperti Busrul Karim atau lain-lainnya, di pikiran antum susun sendiri model takrirat. Jadi antum belajar menyusun seperti takrirat. Jangan hanya membaca takrirat, takrir sadida atau yang lainnya, kitab-kitab yang baru-baru itu. Enggak, kalau antum terbiasa baca kitab kayak gitu manja, baca kitab kayak gini atau baca Fathul Mu'in yang kadang syaratnya ada di baris pertama, jawabnya ada di baris ketiga ya, atau di halaman setelahnya. Mubtada khobarnya juga begitu. Tidak paham antum nanti kesulitan. Wadah ya. Nah, jadi tiru gayanya. Jangan hanya mengandalkan kitab yang baru seperti itu. Tidak apa-apa untuk membantu pertama kali dok, untuk apa caranya menyusun begitu. Nah, tapi jangan kebiasaan mutolaah dari kitab itu seperti itu. Biasakan mutolaah ke kitab salaf. Nanti antum merangkai seperti takrirat di pikiran antum, atau antum menyusun sendiri. Bikin rangkuman, ya, dibuat rangkuman. Jadi kayak ini, hukum isti'anah dari Busrul Karim. Antum catat di kertas. Ima seperti ini persis, atau enggak antum buat poin-poin. Ahkamul isti'anah khamsah, awalan 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ya, nah, seperti itu. Buat susun sendiri. Nah, bisa haram, tak disebutkan di sini. Apa? Nah, bisa haram. Kapan isti'anah haram? Isti'anah bisa haram. Maksa orang nggak mau dipaksa. Ayo, bantu nana. Nggak bantu, bacok. Itu jadi maksa orang. Itu maksa orang untuk membantu dia. Itu. Ini haram hukumnya ya. Hukumnya haram. Dan disebutkan di sini 6 berarti. Ahkamul isti'anah berapa? 6. Tambah haram ketika bil ikrah. Kemudian wan nafdi, termasuk sunatnya wudu adalah atof ke isti'anah. Watarkul isti'anah. Tidak isti'anah, sunahnya wudu. Wan nafdi aitarkun nafdi wat tansyifi. Tidak nafdu dan tidak tansyif. Ini termasuk sunahnya wudu. Nafdu itu apa? Kalau kata orang Jawa itu ngiplaskan air. Jadi membersihkan. Jadi misalnya kita habis wudu, ada basah kan di sini kan ya. Kita ambil airnya, kita gini kan. Ngibaskan air gitu ya. Atau di tangan basah, habis wudu, antum buang kayak gini. Itu sunnahnya jangan. Kenapa? Ini bekas ibadah. Kalau antum melakukan itu,
Tidak bagus. Mukhalif li sunnah. Kenapa? Li'annahu katabarri minal ibadah. Seolah-olah antum tidak mau dengan bekas ibadah. Hukumnya ya apa? Fahuwa khilaful aula. Khilaful aula. Alias apa? Hukumnya nafdu. Makruh ringan. Wat tansyifi. Itu. Tansyif itu ngelap. Pakai handuk. Pakai tisu. Ya. Pakai handuk, pakai tisu. Sunnahnya setelah wudu jangan dilap airnya. Baik pakai tisu atau pakai handuk atau apalagi pakai pakaiannya antum digini-ginikan jorok ya. Enggak, itu yurusul fakr malah. Antum habis wudu kemudian basah kan wajahnya, diusap pakai sarungnya. Gitu ya. Enggak, jangan. Jangan ngusap bekas wudu. Kalau tadi dibuangi pakai tangan kayak gini, itu nafdu. Kalau tansyif itu pakai kain, pakai handuk, pakai tisu, itu jangan. Itu buat tansyif. Apa itu tansyif? Wa huwa akhdul ma binahwi mindil. Ngambil air, ngelapi air dengan semisal sapu, tangan, tisu dan yang lain-lain. Hukumnya apa? Fa huwa khilaful aula bila udrin. Khilaful aula kalau tanpa udzur. Kalau udzur ya ndak. Contohnya udzur, orang ini alergi air. Ada sebagian orang itu alergi air. Jadi kalau kena air, kemudian kena angin, masuk angin atau bersin-bersin tidak selesai-selesai. Ya. Bersin-bersin tidak selesai-selesai, maka ini udzur. Tapi kalau ndak, sehat-sehat aja itu. Maka jangan diserbeti, jangan dilap. Hukumnya apa? Enggak sampai makruh, khilaful aula, makruh ringan. Kemudian di sarannya itu disebutkan wa idza arada tansyif walau li udrin. Ketika ada orang itu kepingin tansyif, kepingin ngusapi. Walaupun ada udzur, baik ada udzur atau tidak, itu. Baik ada udzur atau tidak. Fal aula alla yakuna bisaubin, jangan pakai pakaiannya. Itu pakai kain khusus, pakai sapu tangan, pakai handuk, pakai tisu, jangan pakai pakaiannya. Itu. Kenapa itu yurusul fakr itu? Ngelap pakai pakaian itu yurusul fakr. Habis wudu dilapi gini, pakai lengan bajunya ya. Nah ini yurusul fakr, menyebabkan fakr nanti. Termasuk udzur orang mau tayamum. Misalkan orang wajibnya ada luka di kakinya atau di mana. Kan dia harus wudu plus tayamum. Habis wudu mau tayamum, ya tidak bisa tayamum kalau masih basah, tidak sah tayamumnya, dilapi dulu. Ini udzur, tidak masalah, tidak khilaful aula. Kemudian termasuk sunahnya wudu wa tahrikul khatam, menggerakkan apa? Cincin. Itu menggerakkan cincin. Kalau sekiranya air bisa sampai ke jari-jari tanpa digerakkan. Kalau tidak bisa sampai kecuali digerakkan, maka gerakannya hukumnya wajib atau dilepas sekalian. Nah ini tahrikul khatam. Wal bada'atu bi'alal wajhi. Sunnahnya wudu, wajah itu dimulai dari atas. Jadi ngambil air, langsung dimulai dari atasnya wajah gini. Nawaitul wudu. Jadi dari atas. Itu, dari atas ke kanan gini. Ya, itu. Jadi dari atas, bukan dari bawah ke atas gini enggak, atau dari samping ke samping, tapi dari atas. Kemudian wa fil yadi warijli bil asabi'. Fa in sabba alai ghairuhu bada'a bil mirfaq wal ka'ab. Ini pendapat musannaf Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal tafsil, sama dengan muktamadnya Imam Romli tafsil. Jadi wudu itu ketika basuh tangan dan kaki dimulai dari arah jari-jari. Jadi nyiramnya dari jari-jari begini terus diratakan sampai siku ataukah dari siku. Kalau Imam Ibnu Hajar mutlakon dari ujung jari. Kaki juga begitu. Jadi basuh kaki misalnya ke keran, dibuka keran dari sini, bukan dari sini. Sebagian orang wudu dari betis terus ke bawah. Enggak, dari jari-jari begini. Diratakan. Wadah ya, sampai ke mata kaki, sunahnya sampai lebih. Ini menurut Ibnu Hajar mutlakon. Baik dia wudunya pakai gayung, disiramkan orang, atau pakai keran, pakai shower, mutlak seperti itu. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau di matan Muqaddimah Hadramiyah, ini sesuai dengan muktamadnya Imam Romli, tafsil. Wa fil yadi warijli bil asabi'. Untuk membasuh wajah dan tangan dan kaki dimulai dari kuku, kecuali fa in sabba alaihi ghairuhu. Jika ada orang lain nyiramkan air ke dia. Jadi ada orang lain nyiramkan air kepada dia. Ya apa? Bada'a bil mirfaq. Maka dia mulai dengan siku wal ka'ab, dari mata kaki. Kalau disiramkan orang wudunya, jadi tangan bukan dari kuku, dari jari-jari, tapi dari siku ke bawah. Kaki dari mata kaki ke bawah. Ini tafsilnya Shahib Muqaddimah sama dengan Imam Romli. Ibnu Hajar enggak.
Keran juga begitu. Coba dicek nanti di takrirat sadida. Keran itu disamakan ketika disiramkan orang. Keran itu dalam masalah ini disamakan dengan disiramkan orang. Berarti kalau versi Muqaddimah dan versi Imam Ramli, kalau untuk wudhunya pakai keran, dari siku apa dari jari-jari? Dari siku kalau versi Muqaddimah. Kaki dari atas betis ya, dari mata kaki ke jari-jari begitu. Ini versi Muqaddimah. Coba dicek nanti di takrirat sadida, seingat saya begitu. Keran itu disamakan dengan ketika diseramkan orang. Dalam isti'anah nggak sama ya. Dalam isti'anah nggak sama, tapi dalam urusan ini disamakan. Seingat anak gitu di takrirat. Tapi itu kalau ngikuti Imam Ramli bin Hajar mutlakon. Pakai keran disiramkan orang, pakai gayung, tangan itu dari jari-jari, kaki juga dari jari-jari, mutlakon. Kemudian wadalkul udwi, termasuk sunnah dalam wudhu adalah dalkul udwi. Dalkul udwi itu meratakan air dengan semisal tangan. Itu. Jadi dalku itu meratakan air, menjalankan tangan agar apa? Rata airnya dengan tangan. Walaupun bisa rata tanpa pakai bantuan tangan. Misalnya antum wudhu di bawah shower, gini aja, nawaitul wudhu'a. Rata sendiri kan airnya kan ya. Nah, sah. Tapi sunnahnya diratakan pakai tangan begini. Jadi airnya diratakan pakai tangan. Kemudian ada keran. Antum gini tok sudah rata kan ya? Ada keran atau air mancur, air terjun. Itu. Gini sudah rata. Tapi sunnahnya diratakan pakai tangan begini ya. Diratakan pakai tangan. Itu namanya dalku. Khurujan minal khilaf. Dalam mazhab Imam Malik wajib. Menurut mazhab Imam Malik, kalau antum wudhu tidak dalku tidak sah. Jadi wajib dalku. Khurujan minal khilaf. Jadi wudhunya pakai dalku. Dalku itu tadi imrarul yad alal udwi itu. Imrarul yad kapan? Ma'a ghuslihi, bersamaan dengan basuhnya, bersamaan dengan air mengalir dari keran itu, antum ratakan sekali langsung bersamaan dengan basuh atau setelah dibasuh. Jadi awalnya dicelupkan ke air, misalnya ada kolam gede. Tangan antum celupkan ke dalam. Bisa sambil ngecelup itu sambil diratakan. Atau enggak? Dicelupkan dulu, digerakkan 3 kali taslis, setelah itu baru dalku begini. Bisa, sama-sama bisa. Jadi dalku itu bisa ma'a ghuslihi, bersamaan dengan basuhnya air, jadi meratakan air langsung dengan tangan. Atau enggak setelah rata baru dalku, sama-sama boleh, au akibahu. Tapi wal akmal ma'ahuma. Yang lebih sempurna ya bersamaan dengan basuh dan setelahnya basuh. Nah, kemudian diperhatikan yang kulit keriput-keriput kayak ini, tumit ini keriput-keriput kan, apalagi kalau musim dingin, kadang air itu tidak terlalu nyapa ke kulit ya, disiramkan gitu aja tidak rata kayak daun talas, disiram air kan langsung pergi gitu aja. Lah kalau di musim dingin kadang-kadang begitu, disiram gitu aja, kalau nggak diratakan dengan tangan kadang nggak rata airnya. Nah ini perlu diperhatikan secara khusus. Gitu. Jadi bagian-bagian yang kira-kira ndak bisa rata sendiri. Kemudian termasuk sunnah wa mashul ma'qain. Itu ma'qain itu apa? Sisi mata yang dekat dengan hidung ini. Yang sisi dekat dengan hidung. Kalau ini lihal. Tepi mata yang dekat dengan telinga, ini lihal. Kalau ini ma'qain ya. Ma'qain ini. Tepi mata yang dekat dengan hidung. Kalau tepi mata yang dekat dengan telinga, ini apa lihat. Sunat itu diusapi pakai tangan ini. Jadi wudhu walaupun sudah rata begini, nanti sunat diginikan. Pelan aja, enggak usah. Ya, rusak semua mata itu nanti. Pelan-pelan gini aja. Enggak usah kasar-kasar. Nah, gini. Jadi setelah basuh, nah itu walaupun air sudah rata sunat begini. Kalau airnya enggak rata karena ada kotoran mata, ketek kalau kata orang Jawa ketek ya. Karena banyak kotoran mata, seperti orang yang sakit mata itu, banyak kotorannya. Kalau nggak diginikan nggak bisa rata, wajib ginikan. Wajib, Fatih ya. Ini seandainya air sudah rata, tanpa diginikan, itu sunnah. Kalau nggak bisa, maka wajib. Ini sunnah, ma'qain. Wastiqbalul kiblah, sunnahnya wudhu menghadap kiblat. Jadi kalau ada tempat wudhu banyak, kerannya ada yang menghadap kiblat, ada yang membelakangi kiblat, ada yang macam-macam, antum milih yang menghadap kiblat. Sunnah wudhu itu menghadap kiblat dan diusahakan kalau antum buat tempat wudhu, kalau memang memungkinkan
diupayakan tempat wudhu itu menghadap kiblat kalau memungkinkan, tempatnya ada gitu. Kalau enggak ada gimana lagi, untuk tempatnya sempit itu enggak bisa, ya sudah. Tapi kalau bisa, upayakan tempat wudhu itu menghadap kiblat kalau bikin keran itu. Wastiqbalul kiblat. Kemudian hatta ketika zikir itu menghadap kiblat, zikir setelah wudhu itu juga menghadap kiblat, bukan sambil jalan. Bukan sambil jalan, tapi menghadap kiblat dulu. Kemudian wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an. Itu. Kalau wadahnya itu luas, sekiranya antum nyiduk dengan tangan, itu, maka wadahnya sunat ditaruh di arah kanan karena lebih memudahkan. Nah, itu di sarahnya wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an. Ukurannya bihaitsu yaghtarifu minhu. Kalau wadahnya itu besar, besar ini tidak harus air banyak, artinya besar, antum ngambil airnya itu pakai cidukan tangan begitu. Jadi ketika ngambil air, nyiduk pakai tangan. Wadahnya sebaiknya taruh kanan. Jangan taruh kiri, tidak apa-apa. Kenapa? Lebih memudahkan. Kan enak kalau ngambilnya di kanan, kemudian wudhu. Daripada gini kan ya. Coba antum praktekkan. Agak kikuk ya. Kalau ngambil di kanan mudah. Kalau ngambil di kiri, agak kesulitan, kikuk. Nah, maka sunnahnya taruh di kanan. Kalau wadahnya itu isi air yang antum ciduki untuk wudhu. Tapi, fa'inkana yasubbu bihi. Kalau airnya itu dituangkan, wadah ceret, wadah tiku. Jadi airnya diwadahi tiku, tikunya kopi, tikunya teh itu. Nah, antum butuhnya gitu, justru taruh di kiri. Nanti diangkat pakai tangan kiri, diratakan pakai tangan kanan. Lebih memudahkan itu. Fa in kana yasubbu bihi fa'an yasarihi, taruh di kiri. Wadah ya. Jadi kalau nyiduk air, wadahnya ada di sebelah kanan. Kalau model teko yang nanti dituangkan ke wajah atau semisalnya, maka taruh di kiri, nanti diangkat pakai tangan kiri, dituangkan, diratakan pakai tangan kanan. Ini sunnah. Karena apa? Alasannya li'annahu amkan, lebih memungkinkan, lebih memudahkan. Mudah. Wa alla yanqusama'uhu an muddin. Air wudu jangan kurang dari 1 mud. Ini, air wudu jangan kurang dari 1 mud. Itu. Kenapa? Rasulullah SAW itu kalau mandi pakai air 1 mud, kalau wudhu pakai air 1 mud, kalau mandi pakai air 1 sok. Katakan 1 sok itu 2,5 liter. Katakan 1 sok itu sekitar 2,5 liter, antara 2,5 liter sampai 3 liter. Itu 1 sok. 1 mud ini 1/4 sok. 1/4 sok berarti berapa? Katakan 3 liter dibagi 4. Hah? 7 setengah. 7 kali 3 berapa? Hah? 21. Kalau 7 setengah kali 4 3 liter ya. 7 4 ya, 74. 7 kali 4 28 ya. Kalau 7 kali 4 28. 7 kalau 7 setengah 30. Jadi 0,7 liter. 1 mud itu sekitar 0,7 liter. Sekitaran segitulah. Ya air mineral botol tanggung itu kan 600 mili kan ya. 0,6 kan itu. Air mineral botol tanggung itu. Itu. Enggak usah merek, nanti dapat nanti antum. Ya. Ya. Dapat apa? Namanya jadi air mineral itu air mineral yang tanggung botol tanggung itu sekitar itu 1 mud itu sekitar itu. Kalau tadi 3 liter berarti kan 0,7 setengah, 0,75. Berarti ya sekitar itu sudah 1 mud itu. Rasulullah SAW itu wudhu pakai air segitu. Wudhu pakai air segitu. Nah, kita ketika wudhu jangan sampai kurang dari itu. Jangan sampai kurang dari situ. Ya. Kalau Rasulullah pakai segitu. Kalau mandi 4 kali itu. Rasulullah mandi wajib atau mandi sunat, pakai 1 sok, yaitu 4 kali itu. 4 kali botol tanggung. Itu mandinya cukup. Tidak perlu was-was. Dan rata, pakai taslis itu sudah. Pakai taslis. Ini. Jadi karena apa kok disunatkan jangan kurang 1 mud? Ada tak orang wudhu kurang dari 1 mud? Ada. Orang dari daerah minus air itu bisa wudhu pakai air kurang 1 mud itu bisa. Kalau bagi orang Indonesia layu tasawwar ini, 1 timbal udah cukup. Sebagian orang gitu ya, 1 timbal, 1 bak mandi wudhunya.
Satu bak mandi. Kalau mandi tidak cukup satu bak mandi. Mesin pompa airnya harus nyala terus. Kenapa? Nanti habis kalau kayak gitu. Tidak cukup, belum selesai mandinya ya. Itu. Ceboknya satu timba. Jadi orang daerah minus air itu bisa jadi wudhu itu kurang dari segitu bisa. Ya apa caranya? Masah berarti enggak, ghusl. Caranya itu bisa botol kayak gitu itu dilobangi kecil bawahnya. Jadi botol kayak gitu dilobangi kecil bawahnya. Nanti diginikan ke wajah, diratakan pakai tangan begitu. Sekiranya ngalir tapi enggak pokok, bukan ngusap, sekiranya ngalir ya, ngalir. Nah seperti itu. Kalau antum lihat kepingin contoh wudhu air itu ngirit dan itu ghusl sudah sangat sempurna sekali. Itu ada video Habib Umar bin Hafid ya, praktek wudhu itu sudah. Ini orang Indonesia banyak masak wudhu kayak gini, ini kan masak ini. Itu ghusl double sudah itu ya. Itu sudah double ghusl. Jelas ya? Itu. Nah, jadi cukup, enggak perlu banyak-banyak. Wudhu segitu cukup sudah. Kalau antum enggak bisa karena kulitnya kasar, jadi sulit air itu rata, ya enggak apa-apa lebih dari situ tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Wadah ya? Nah, jadi wudhu itu enggak usah berlebihan. Jangan kurang dari 1 mud. Orang daerah minus bisa kurang 1 mud, itu enggak habis dibuat wudhu. Jadi dilobangi kecil itu diratakan nanti begini. Tangan juga begitu. Atau pakai semprotan parfum itu loh. Ya. Semprotan parfum jadi air dimasukkan situ semprot-semprotkan gitu. Nah, sekiranya ngalir tapi ya, sekiranya ngalir semprot-semprotkan kan nanti agak netes-netes itu kan ya diratakan pakai tangan. Nah, itu cukup sudah. Bukan masak ghusl itu. Sekiranya agak bisa netes-netes itu semprot-semprotkan gini, itu bisa ngirit. Jadi segitu udah habis kalau pakai itu spray itu. Semprotan parfum itu bisa. Nah, kalau wudhunya pakai gayung, 1 gayung baru dapat 1/4 aja ya. Nah, ini ya tidak ada habisnya itu. Nah, Rasulullah SAW segitu. Kalau mandi 4 kali itu, 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah, wa alla yanqus ma'uhu an mudin. Jadi jangan kurang dari 1 mud. Ini kalau badannya halus seperti badannya Rasulullah SAW. Kalau tidak sehalus Rasulullah, tidak ada orang badannya sehalus Rasulullah SAW. Itu maka lebih. Jadi jangan hanya 1 mud, lebih dari 1 mud. Kalau Rasulullah 1 mud, kenapa? Badannya sangat halus. Itu. Waqaful Mustafa kalwardina dia sallallahu alaihi wasallam, selembut bunga mawar, lembut sekali tangannya Rasulullah SAW. Disentuh itu sejuk. Padahal beliau perang itu tidak berhenti-berhenti. Bayangkan, di Madinah beliau dakwah itu 10 tahun. Mulai terjadi peperangan itu tahun kedua Hijri, artinya 9 tahun terakhir. Itu perangnya yang diikuti oleh Rasulullah SAW, ghazwah, itu 27 kali. Jadi per tahun berarti berapa kali perang itu? Jadi dalam 9 tahun, 27 kali perang yang diikuti Rasul, yang ghazwah. Yang syariah lebih dari itu ya. Yang ghazwah 27. 27 bagi 9. 3, minimal setahun perang 3 kali ya. Yang diikuti oleh Rasulullah. Tapi tangannya halus. Selembut sutra. Bahkan lebih halus dibanding sutra. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wudhunya cukup 1 mud. Kalau kita tidak sehalus itu, ya lebih dari 1 mud. Lebih dari 1 mud. Kemudian wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa limaslahah. Jangan berbicara selama wudu kecuali maslahat. Kenapa? Orang kalau wudu tidak bicara itu memancarkan nur tembus ke langit. Terlihat oleh malaikat. Tembus ke langit. Itu memancar. Kalau bicara padam nurnya itu. Nurnya padam. Kita enggak melihat, kalau ahlillah, al-arifin billah melihat cahaya itu. Jadi orang wudu kalau tidak bicara, cahaya tembus ke langit. Kalau bicara langsung seketika padam. Eman. Gitu. Nah, jadi jangan berbicara kecuali kalau maslahat. Kalau ada maslahat, bisa sunnah, bisa wajib. Bisa sunnah, bisa wajib. Misal, ada orang mau digigit ular. Ada orang, antum wudu, pas wudu di depan ribat itu, ada orang mau nyebrang, padahal ada kendaraan kenceng, tidak tolak-tolak dia. Antum teriak, awas mobil. Untuk menyelamatkan nyawa. Oh, tak selesaikan wudunya dulu. Nanti baru tak kasih tahu. Ya udah prak. Habis prak, awas ada mobil. Habis jatuh, awas jatuh.
Udah jatuh apa jatuh ya? Itu. Enggak kasih tahu. Wajib. Kalau untuk menyelamatkan nyawa seperti itu wajib. Atau nahi mungkar. Pas antum wudu ada orang ghibah, dipikirnya antum ghibah. Langsung dikasih tahu. Seketika itu. Nanti aja wudu dulu, makruh ngomong. Makruh ngomong kalau enggak mas. Lah ini nahi mungkarnya ada orang ghibah, wajib antum kasih tahu seketika. Dan tidak memadamkan cahaya tadi, nambahi cahaya malah. Cahaya wudu dan cahaya nahi mungkar, kasih tahu seketika. Nah, bisa jadi sunnah, bisa jadi sunnah. Seperti ngajari orang biar wudunya sempurna. Antum pas wudu, di samping antum ada orang wudunya kurang benar. Tapi sudah sah, tapi biar lebih sempurna antum ajari, sunnah itu. Kemudian walayal tima wajhahu bilma, itu. Jangan menamparkan itu air ke wajah. Artinya wudu itu biasa-biasa aja. Ambil air, nawaitul wudu'a. Sebagian orang nawaitul yang kalau pakai bak mandi itu ya, kalau wudu bak mandi atau pakai keran, sebagian orang itu wudu itu dilempar-lemparkan air itu. Jadi kalau dia wudu, orang lain itu jaga jarak 2 meter. Itu. Corona cukup 1 meter, ini enggak 2 meter. Karena kalau wudu jadi nyiprat-nyiprat ke samping-samping, jangan wudu, jangan begitu. Sunnahnya sudah pelan-pelan saja, sekiranya tidak mengganggu yang sampingnya. Jangan memukulkan air ke wajahnya, terus hemat air itu. Kemudian juga di sarahnya itu termasuk sunnahnya wudu adalah wayashrab min fadli tahurihi, minum sisa air toharohnya. Itu dikatakan dalam hadis inna fi syifaan min kulli da', jadi obat segala penyakit. Kalau orang biasa setelah wudu minum sisa air wudunya. Sisa air wudu ini bukan ada yang di wajah, bukan air yang di wajah yang basah itu antum ambil kemudian antum minum. Atau yang di tangan habis wudu kan masih netes-netes kan ya, antum minum gini, bukan. Ya yang di keran itu, antum setelah basuh kaki ngambil lagi air dari keran diminum. Kalau di bak mandi antum wudu, sisa yang tersisa di bak mandi antum ambil sedikit diminum. Kalau keran ya keran, kalau bak mandi ya bak mandi, kalau timba ya timba, seperti itu. Kalau botol ya botol, antum botol. Habis wudu nyiram kaki, masih ada sisa. Sisanya itu sebagian antum minum. Itu jadi obat segala penyakit. Itu. Pertanyaannya di sini, hal yusannani walau mi musabbal? Kalau airnya musabbal litoharoh, kemarin kan dijelaskan. Lil syurbi. Ada air musabbal li syurbi. Litoharoh. Air musabbal litoharoh kan tidak boleh diminum. Kalau air musabbal li syurbi tidak boleh pakai toharo. Lah ini ada air musabbal li toharo. Antum habis basuh kaki, sunat minum kan ya? Apa boleh minum kalau air musabbal? Kalau air antum pribadi di rumah sunnah. Ini air musabbal untuk toharo, untuk wudu. Loh kok diminum? Apa boleh? Nah ini di sini dikatakan wayad harul mana, yang dohirnya nggak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika ghairu toharo al mauquf laha al musabbal. Karena minum ini bukan bagian dari toharo, padahal airnya disediakan untuk toharo. Antum kalau minum menyalahgunakan air musabbal, haram. Ini pendapat pertama. Illa yuqal, tapi bisa jadi yuktafar fi syai' tabaan malah yuktafar fi maksudan. Itu. Bisa jadi tidak apa-apa boleh. Dan ada yang berfatwa demikian. Ada yang berfatwa boleh. Jadi ada 2 pendapat memang. Jadi ketika antum wudu pakai air musabbal li toharo di masjid misalnya. Antum wudu habis basuh kaki, ngambil air lagi di keran untuk diminum. Nah, tidak apa-apa. Yang mengatakan tidak apa-apa karena ini bagian dari toharo. Sunanul wudu, toharo itu mencakup toharo yang wajib dan juga yang sunnah. Lah ini termasuk sunnahnya wudu ya. Jadi bagian dari toharo. Sama seperti taslis, sama seperti misalnya yang lain. Itu taslis itu kan perlu air lebih kan, harusnya 1 kali. Tidak apa-apa. Nah, itu jadi khilaf. Boleh apa enggak? Itu khilaf untuk air musabbal. Kemudian walayam sahar raqabah, enggak sunat setelah ngusap telinga terus ngusap leher. Jadi setelah antum ngusap kepala kemudian ngusap telinga kemarin itu ngambil lagi air baru, bukan bekas telinga, ngambil air baru, pakai bekas telinga juga enggak apa-apa kan, enggak mustakmal kan ya. Toharo sunnah. Afdalnya pakai air baru diusapkan ke leher begini. Sunnah apa enggak? Fuqaha kebanyakan mengatakan tidak sunnah. Nah, itu. Imam Ghazali mengatakan sunnah. Ngamalkan mana? Tidak apa-apa diamalkan. Kalau antum lihat contoh wudunya Habib Umar itu ngusap.
Di wudhu yang dicontohkan oleh Habib Umar bin Hafid, itu setelah ngusap telinga, ngambil air diusapkan ke lehernya begini. Jadi ngusap leher ini khilaf. Kebanyakan fuqaha Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah, khilafan lil Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan sunnah karena ada hadis tapi ya sanadnya dianggap bermasalah. Hadisnya bunyinya man tawaddoa wa masaha unuqahu wuqiyal ghilla yaumal qiyamah. Barang siapa wudu dan ngusap lehernya, maka dia akan dihindarkan dari ghil, belenggu, kerangkeng. Kerangkeng yang mengkerangkeng leher itu nanti di hari kiamat. Itu bisyarah kalau akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Diamalkan tidak apa-apa. Ada yang mengatakan hadisnya ini maudhu, palsu, hadis hoak. Ada yang mengatakan tidak palsu tapi syadidud dha'af, sangat dhaif. Ala kulli hal itu. Imam Ghazali mengatakan sunnah. Kemudian wa yaqula ba'dahu, sunnat setelah wudu membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang baca itu sampai wa rasuluh itu, maka akan dibukakan 8 pintu surga untuk dia, milih masuk dari mana saja. Ini juga bisyarah kalau orang yang setiap habis wudu membaca zikir ini akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akan dihindarkan dari sul khotimah. Dibukakan pintu surga 8 suruh milih sendiri. Sampai ini doa singkat sekali, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ini beda lagi sudah riwayat lain. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Imam Ghazali nambahi waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini baca zikir ini mulai dari subhanakallah bihamdik tadi itu, ini kalau dibaca ada hadis menerangkan maka pahalanya akan disimpan dengan wadah yang sangat rapat, disegel. Artinya tidak bakalan hilang pahalanya. Disegel, tidak akan dibuka segelnya kecuali di hari kiamat. Artinya terjamin, tidak bakalan hilang pahalanya. Lagi-lagi ini juga bisyarah, orang ini akan meninggal dalam keadaan iman husnul khotimah. Jadi baca ini, dirutinkan. Nah, kemudian wala ba'sa biddu'a indal a'dha. Tidak apa-apa kalau antum baca doa indal a'dha seperti yang disebutkan dalam Bidayatul Hidayah. Versi fuqaha yang mutamat fuqaha Syafi'iyah, tidak sunnah secara khusus untuk wudu. Tapi bukan berarti ketika tidak sunnah, antum baca tidak dapat pahala. Ya dapat pahala umum. Umum doa. Orang doa itu ibadah apa bukan? Ad-doa mukhul ibadah. Doa dapat pahala. Hatta ngikuti pendapat yang enggak sunat, antum dapat pahala. Tapi bukan pahala khusus kesunatan wudu, pahala umum orang berdoa dan berzikir. Itu. Jadi hatta versi fuqaha yang mengatakan tidak sunnah, tetap bagus kalau dilakukan. Bukan berarti jelek, tetap bagus. Apalagi kalau mengikuti Imam Ghazali mengatakan sunnah ada di Bidayatul Hidayah. Nah, itu doa ketika kumur, doa ketika siwakan, doa ketika cuci tangan, doa ketika basuh wajah dan seterusnya. Itu ada doanya masing-masing. Wallahu a'lam al-Fatihah.